Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sungai yang sangat kotor. Banyak sampah, bau, warna hitam, dan sebagainya. Kemudian ini gambar yang kedua, gambar sungai yang sudah bersih, banyak pepohonan. Kemudian perhatikan cerita selanjutnya. Judulnya, Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Di sini ada namanya Khairuddin, ini orangnya, yang sering dikenal dengan Bang Idin. Ia berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut, sungai yang paling atas tadi, yang kotor tadi. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain bersama teman-temannya berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, warna hitam dan bau. Seperti gambar yang nomor 1. Dengan berbekalkan golok dan tekad yang besar, Bang Idin mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Bang Idin pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak di antara masyarakat yang menentang karena dianggap perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru karena masyarakat sekitar yang tidak memahami tujuan dari kegiatan Bang Idin. Akan tetapi, Bang Idin gak marah. Karena menurut Bang Idin itu, untuk menyadari orang lain, tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat di sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Kita lanjutkan. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lama-kelamaan kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani untuk mengikuti langkahnya, yaitu agar petani-petani membantu Bang Idin untuk membersihkan pinggiran-pinggiran sungai. Kemudian, mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran sungai. Kemudian, burung-burung yang dahulunya pergi karena di sungai tersebut banyak sampah, akhirnya kembali lagi ke pinggiran sungai. Mata air yang dulunya tertutup sampah, kemudian kembali hidup karena sudah dibersihkan oleh Bang Idin dan kawan-kawannya. Air kali kini sudah mengalir normal, yaitu seperti gambar yang nomor 2. Ikan-ikan pun bisa hidup dan berkembang biak di sungai tersebut. Sepanjang tepian sungai tersebut pun menjadi hijau karena banyaknya pepohonan. Burung-burung pun mulai berkicau di setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah pun sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta. Kini juga bisa ditemukan di bantaran sungai tersebut. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di pinggiran sungai tadi. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkan. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif yang alami. Mungkin salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kesimpulan dari cerita Bang Idin ini adalah Bang Idin tidak putus asa, tetap semangat mengajak teman-temannya agar bisa menjaga kebersihan sungai. Seperti anak-anak Ustaz sekarang, tetap semangat belajar di rumah, hafalan, dan murojaahnya. Kita lanjutkan. Silakan anak-anak Ustaz lihat di sini. Apa cita-cita dari Bang Idin tersebut? Apa cita-citanya buat di sini yang sudah saya sampaikan pada cerita tadi? Apa halangan yang dihadapi oleh Bang Idin tadi? Sudah ada pada cerita tadi. Apa sikap yang dimiliki oleh Bang Idin dan apa usaha yang dilakukan oleh Bang Idin tadi.
lihat pada cerita tadi. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpi dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam. Semoga anak-anak Ustadz, kita semua pun bisa mencontoh sikap dan usaha dari Bang Idin untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan. Di sini ada sebuah puisi. Judulnya apa? Yaitu Penjaga Alamku. Siapa penciptanya? Yaitu De Caritas. Ini ada puisinya. Terdiri dari 3 bait. Bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Bait pertama terdiri dari 4 baris. Baris 1, 2, 3, 4. Dan selanjutnya. Perhatikan rimanya. Yaitu H, A, H, N. Atau bisa juga A, B, A, C. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di paragraf yang kedua. Baris 1, 2, 3, 4. Lihat rimanya. U, 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 U. Atau bisa juga A, 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 A. Dan selanjutnya nomor 3 pun demikian. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Ini pembahasan tentang deklamasi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Berarti dihafal. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal puisi tersebut terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami. Perhatikan contoh menentukan jeda. Ini cara berhenti di dalam membaca puisi. Perhatikan ini. Tanda miring 1, 2, dan 3. Kalau miringnya 1, berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Ingat, kalau garis 1 biasanya berhenti menarik nafas, biasanya di koma atau di tengah garis. Perhatikan garis yang nomor 2. Berhenti agak lama. Biasanya itu di koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Ingat, masih berhubungan dengan baris berikutnya. Lihat baris yang 3 ini. Berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Perhatikan titik 1, 2, dan 3. Coba kita tes pada puisi tadi. Nih. Perhatikan di sini. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Perhatikan kata kau. Kau tidak pernah lelah. Kau ini berarti garisnya 1. Kau tidak pernah lelah. Ini 2. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Ini 2 lagi. Mencintai alam. Ini bisa 1. Mencintai alam di mana kau bisa. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Ini baru 3. Perhatikan lagi ya. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Berhenti agak lama. Lanjut pada bait kedua. Angin dan badai adalah sahabatmu. Dan seterusnya. Kita lanjutkan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga masyarakat.
sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam mineral. Dalam berbagai rupa, tersedia melimpah di Indonesia, sangat banyak. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan. Jadi maksudnya kita itu tidak boleh boros, harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Sumber daya alam mineral tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan waktu lama. Waktunya tidak sebanding dengan secepat sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud adalah batuan ataupun bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Itu salah satu contoh sumber daya alam mineral. Dan emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Kita lanjutkan sumber daya alam hayati, baik berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Silakan Anda lanjutkan membaca di rumah. Kemudian kita lanjutkan. Sumber alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya pun akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana melalui poster. Kita lanjutkan. Silakan Anda lanjutkan membaca dan pada halaman ini. Ini merupakan salah satu contoh bentuk poster yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Sayangi bumi kita. Bumiku, rumahku. Ini merupakan salah satu contoh bentuk dari poster tentang menjaga kelestarian alam. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Ini ada gambar tentang seorang anak yang pemulung. Tapi kita baca dulu ceritanya. Pernah nggak anak Ustadz bekerja atau menjadi pemulung seperti yang di atas? Insya Allah semua anak Ustadz nggak pernah bekerja sebagai pemulung. Pernahkah anak Ustadz berpikir, mengapa mereka bekerja di usia muda? Bayangkan usianya palingan seumuran anak Ustadz, tapi mereka sudah bekerja sebagai pemulung. Tahukah anak Ustadz bahwa beberapa anak pemulung tetap mereka bersekolah? Ingat, anak pemulung aja bersekolah, apalagi anak Ustadz yang mendapatkan fasilitas dari kedua orang tua. Di sini ada cerita. Aku sarjana pemulung. Namanya ini adalah Wahyudin. Biasanya dipanggil Wahyu. Dia ini adalah seorang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak ada satupun di antara kakak-kakaknya yang menamatkan SD. Jadi anak-anak kakak-kakaknya tidak menamatkan SD karena tidak ada biaya. Nah, anak Ustadz tetap semangat belajar di rumah karena mendapatkan fasilitas dari kedua orang tua. Jangan sampai kalah sama orang yang di atas tadi. Tetapi Wahyu tadi bertekad dia itu harus sekolah. Saat subuh, dia pergi mengumpulkan sampah plastik, kardus untuk dijual. Kemudian hasilnya digunakan untuk membayar uang sekolah. Dia bekerja jadi pemulung untuk membiayai sekolahnya. Itu dia lakukan semenjak dia berumur 10 tahun, yaitu kelas 4 SD. Yaitu seumuran dengan anak Ustadz, mereka sudah bekerja menjadi pemulung untuk kebutuhan sekolah. Kita lanjutkan. Untuk menamatkan SD, otomatis dia perlu tambahan biaya lain. Selain dari pemulung, ia pun mengembala kambing tetangga. Seorang anak kelas 4 SD bekerja sebagai pemulung dan pengembala kambing untuk kebutuhan sekolah.
Bahkan itu dia lakukan sampai ia melanjutkan ke kuliah di Institut Teknologi Bandung sampai selesai. Kesimpulan dari cerita di atas, kemiskinan tidak menghalangi mewujudkan cita-citanya. Dia tetap semangat bekerja mandiri untuk agar bisa sekolah dan mewujudkan cita-citanya. Kita lanjutkan. Cita-cita Wahyudin apa? Halangan yang dihadapi Wahyudin apa? Sikap yang dimiliki dan usaha yang dilakukannya apa? Silakan Anda lihat pada cerita yang di atas tadi. Kemudian ini ada puisi lagi. Judulnya Sahabatku Seorang Pemulung yang diciptakan oleh Dekaritas. Silakan Anda Ustadz baca sendiri di rumah. Kemudian kita lanjutkan di sini. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang tidak terpakai lagi. Salah satunya dengan mendaur ulang, yaitu mendaur ulang barang-barang bekas yang berasal dari rumah untuk membuat seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini, Anak Ustadz akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas yang berasal dari koran bekas. Untuk kolase, insya Allah Anak Ustadz sudah pernah belajar sebelumnya. Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan sebagainya. Perhatikan di sini. Insya Allah untuk membuat kolase, Anak Ustadz sudah pernah dan sudah paham. Ini adalah contoh dari hasil dari gambarnya. Perhatikan di sini. Sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi. Sampah plastik telah menutupi berbagai samudra yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat adalah menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik itu untuk memperpanjang usia pemakaian barang. Yang seharusnya barang tersebut bisa digunakan setahun, tapi karena kita daur ulang, bisa kita gunakan menjadi selama 2 tahun. Kita lanjutkan. Keanekaragaman makhluk hidup tetap telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Maksudnya Anak Ustadz tetap menjaga kelangsungan makhluk hidup lainnya. Perhatikan di sini. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya melestarikan tumbuh-tumbuhan. Misalnya, kebun koleksi. Maksudnya apa? Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Ini ada terjadi di Bone-Bone, yaitu berupa kebun kelapa dan kebun mangga di Pasuruan. Dan selanjutnya, silakan Anda lihat. Kemudian upaya pelestarian hewan, yaitu agar hewan langka agar menjaga kelestarian hewan langka. Kemudian mengambil telur hewan itu untuk dibantu menetaskan dan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Saya sudahi dengan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.